Baile de shortinho pra exibir o bumbum. Beberapa hari kemarin aku sudah review custom ROM Nusantara Project EOL dari Kang Jaki, dan kali ini ada Nusantara EOL juga, tapi ini dari kejelekanmu. Dan memang ada perbedaan ya. Kalau di Kang Jaki kemarin waktu aku cek di About Phone, itu tampilan Nusantara EOL nya nggak seperti ini ya, bukan Nusantara Project seperti ini, tapi ada keterangannya EOL gitu ya. Dan ini masih tampilan yang lama, maintainernya masih kebaca Mocha Raffi EOL final by A10 only. Nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Dan untuk kernelnya ini pun juga langsung aku ganti pakai Diageo V13. Sebelumnya aku juga sudah pakai kernel Garuda yang versi 3.0 dan itu berbayar ya. Dan rasanya pakai kernel Garuda itu mirip-mirip kayak waktu aku masih pakai Komodo OS Android 11 kemarin. Itu kasusnya mirip banget ya. Jadi setelah dipakai beberapa saat main game gitu, sinyal internetnya jadi hilang guys, jadi hilang, pokoknya nggak stabil. Itu selama pakai kernel Garuda. Tapi begitu aku ganti pakai Diageo V13 langsung ya, untuk kasus sinyal itu langsung teratasi, nggak ada masalah guys. Jadi kayaknya sih untuk kernel Garuda ini agak pilih-pilih custom ROM mungkin ya, mungkin juga soalnya dipakai sih enak, cuma ya itu tadi soal sinyalnya terkadang beberapa menit gitu jadi nggak stabil. Lanjut di bagian kamera ini secara overall nggak ada masalah sih ya, cuman ada satu doang ya, ini di bagian square ini kalau kita klik dia bakalan force close mental seperti ini. Tapi coba aku mau matiin di save to SD card, barangkali bisa normal. Spread lagi dan ternyata masih force close. Oke, masalahnya cuman ada di bagian square itu doang guys. Kalau untuk yang lain normal-normal aja. Kemudian berikutnya soal Magis, di sini aku pakai Magis versi 23.0 seperti biasa. Dan untuk safety netnya sudah tercentang dua-duanya. Di sini aku nggak pakai modul apa-apa, kalian bisa lihat nggak ada modul yang aktif. Kemudian kita ke menu Play Store, kita cek juga di bagian sertifikasi device-nya, paling bawah device is certified, jadi sudah tersertifikasi. Kemudian langsung aja masuk ke menu dalamnya, langsung kita ke network dan internet, hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN. Kemudian ada Nusantara Wings, di bagian sini ada Nusantara Part, kalian bisa atur gain, terus ada mission enhancer-nya, presetnya nggak ada ini ya, nggak ada bass booster ya. Terus ada FPS info, shell Linux-nya enforcing, dan udah itu doang sampai strength, nggak ada fitur lainnya. Untuk di bagian bawahnya ada tema, ini kalian bisa atur mulai tampilannya, bisa dibikin transparan kayak punyaku ini, font bisa diganti, terus model-model navigation bar-nya juga bisa diganti, switch-nya juga bisa diganti. Untuk bawahnya lagi ada notifikasi, kalian bisa atur seperti ini. Buat kalian yang sering pakai Corvus atau Nusantara Project pasti udah nggak asing sama menu-menu kayak gini. Sebelahnya ada lock screen sama fingerprint, tapi nggak penting, kita langsung next. Ini pun juga aku rasa kalian udah pada ngerti ya. Untuk tampilan clocknya, jamnya bisa ditaruh di tengah. Kemudian ada traffic indicator juga di sebelah sini, dan ujungnya ada button. Terus kemudian ada navigation, ada invert layout buat nuker posisi tombol, back sama recent aplikasi. Terus ada pulsa juga, kalian bisa aktifin di bagian sini. Mau diaktifin apa enggak bebas ya, kalau aku sih aku matiin aja karena jarang main musik. Kemudian ada tombol power, kalian bisa aktifin advance restart di sini. Jadi kalau kalian tekan tombol powernya itu ada pilihan advance, mau ke recovery, bootloader atau ke sistem UI. Kemudian di bawahnya ada menu baterai, dan untuk penggunaan baterainya menurutku ini standar ya, biasa aja, nggak bisa dibilang boros atau hemat. Jadi ya normal-normal aja sih menurutku. Kemudian untuk display tampilan masih sama kayak biasanya, double tap to wake-nya aman, normal, nggak ada masalah. Terus untuk sound tentu aja nggak ada mission enhancer, karena untuk mission enhancer atau direct sound itu tadi ada di bagian Nusantara Part ya. Terus kemudian untuk storage-nya di sini sistem kebaca 11 GB. Kemudian untuk security-nya lengkap, ada pin, fingerprint, face unlock, app locker sama smart lock. Cuman untuk fingerprint-nya ini agak lumayan aneh ya, kalau kita tekan itu hal yang pertama kali muncul bakalan keklik ya. Hal yang bisa diklik, misalkan kita buka di bagian drawernya sini ya, aplikasi pertama misalkan ini ada IDM ya, berarti IDM yang kebuka kayak gitu guys. Kita mau buka apa aja selama itu bisa diklik, terus kita tekan tombol fingerprintnya, itu bakalan kayak gitu.
Kemudian next kita buka soal sistemnya. Untuk bahasa tentu aja di sini sudah ada bahasa Indonesia ya, karena ya namanya juga Nusantara Project, pastinya harus ada Indonesianya. Kemudian di bagian developer option, memorinya kepake 1,9, jadi free-nya masih terbilang lega banget. Untuk RAM 3GB aku jamin ini masih sangat lega guys ya, dipakai masih cukup enak lah. Kemudian terakhir soal quick settingnya, tampilannya seperti ini, bisa kita ubah-ubah tampilan ikonnya ya. Dan untuk FPS infonya ini agak lumayan gede di pojok kanan atas. Terus ada game mode, screen recordernya ada dua, yang salah satunya lagi aku pakai sekarang ini. Kemudian ada Nusantara Part yang tadi, terus ada night lightnya ini berfungsi normal guys, tanpa kendala. Oke, kita hidupin hotspot sama wifi berbarengan, dan ternyata tentu aja ya masih bisa aktif bareng ya, aman. Kemudian untuk tampilan recent aplikasinya nggak ada tombol lain di bagian bawah. Kalau kita mau clear all ya harus ke ujung dulu. Kemudian untuk menunya cuman ada seperti ini doang, menunya nggak banyak pilihan ya. Di bagian menu panggilan, apakah bisa buat rekam obrolan saat kita nelpon, kita tes aja guys. Terakhir soal AnTuTu benchmark, ini pakai kernel Garuda, itu dapat 169.000 sekian, hampir 170 ribuan ya. Rinciannya seperti ini ya, disitu kebacanya 43 derajat Celcius, karena aku ngetesnya juga lumayan sudah anget dari 41. Kemudian ya karena pakai Garuda itu sinyalnya nggak stabil, jadi aku pakai Diagle V13 andalanku selama ini, dan udah nggak ada kendala ya. Ya cuman untuk suhunya jadi kerasa lebih anget guys, tapi ya masih wajar lah, angetnya itu anget-anget wajar ya, bukan anget overheat. Dipakai main game ini lumayan oke, lumayan enak, nggak ada kendala ya, kecuali minus-minus ringan kayak yang barusan aku sebutin. Oke, kira-kira gitu aja dulu untuk review kali ini. Nanti untuk link downloadnya aku taruh di deskripsi video ini. Like kalau suka, dislike kalau kalian tega. Bang Kendal pamit undur diri, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.